Hai, saya Ibrahim Ulin dari Pusdatin BNPB. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan koneksi map service dari beberapa kementerian lembaga menggunakan QGIS. Sebelumnya, apa sih itu map service? Jadi, map service itu adalah layanan data spasial yang bisa diakses secara gratis oleh publik, oleh masyarakat umum, menggunakan koneksi internet. Nah, beberapa lembaga dan kementerian yang ada di Indonesia menyediakan layanan map service agar kita sebagai masyarakat publik bisa mengakses data tersebut tanpa harus menggunakan prosedur tertentu atau mengajukan persuratan sehingga lebih mudah dalam mengakses datanya. Nah, list atau daftar dari layanan map service yang ada di beberapa lembaga bisa dicek di modul masing-masing. Di situ sudah ada alamat web yang bisa dikunjungi untuk mendapatkan list kementerian atau lembaga mana saja yang menyediakan layanan map service. Nah, untuk bagaimana cara memanggil layanan map service itu ke dalam QGIS, kita langsung praktek. Oke, pertama kita buka QGIS-nya. Nah, informasi yang kita butuhkan adalah alamat web dari si layanan map service. Jadi, kalau teman-teman sudah punya listnya, kita bisa langsung add, atau kalau belum, kita bisa cari dulu. Cari dulu, kita bisa pakai browser apapun. Contoh saya sudah membuka, saya mau membuka layanan map service dari punyanya BIG atau Badan Informasi Geospasial. Katakanlah saya tidak punya informasi apapun. Nah, kata kuncinya adalah coba search dengan keyword portal, SDI, ArcGIS, maka dia akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Nah, yang diambil adalah alamat yang punya kata kunci services seperti ini, REST, terus arrow services seperti ini. Ini artinya merupakan alamat untuk map service. Domain depannya itu bisa menggunakan domain lembaga manapun, tapi yang REST services ini itu pasti adalah layanan map service. Ketika dibuka, dia akan berupa seperti ini. Nah, khusus untuk BIG, katakanlah saya mau mengakses data informasi geospasial dasar, itu bisa kita klik di yang link IGD atau informasi geospasial dasar. Nah, kemudian ini ada beberapa pilihan sebenarnya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan ingin mendownload, ingin mengakses data yang seperti apa. Nah, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada keterangan map server di halaman map service ini. Map server ini artinya data yang disajikan akan berupa raster atau berupa gambar, bukan berupa vektor. Sekarang kita klik contoh IGD rupa bumi Indonesia skala 25.000. Kalau teman-teman sudah punya datanya, data dari alamat map service bisa langsung dipanggil, atau kalau belum kita bisa cari dulu dengan cara buka browser. Saya pakai Google Chrome. Kata kuncinya di sini adalah misal portal SDI ArcGIS. Ini adalah portal data spasial map service yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial. Ketika di search, dia akan muncul website seperti ini. Ada tulisan REST Services. Ini adalah website yang merupakan layanan map service. Jadi domain depannya bisa berupa lembaga manapun, tapi yang belakangnya ini yang ada REST dan Services ini artinya dia menyediakan layanan map service. Kita klik, akan terbuka seperti ini. Nah, kita contoh dalam kasus ini saya mau coba akses data rupa bumi Indonesia skala 25.000. Di sini ada pilihan JSON, SOP, WMS, WMTS. Kita pakai yang WMS. Klik. Nah, ketika WMS tadi dibuka, linknya dibuka, dia akan muncul halaman seperti ini. Ini mungkin akan terlihat sedikit membingungkan, tapi sebenarnya kita cuma butuh alamat yang ada di kolom URL. Ini silahkan di copy dulu, kemudian buka lagi QGIS-nya. Nah, di kolom browser di sebelah kiri ada opsi WMS/WMTS.
ini adalah lokasi di mana kita bisa membuat settingan untuk mengakses map service. Caranya, klik kanan, new connection, kita namai dulu map service-nya. Misal tadi adalah IGD 25K. URL-nya kita copy paste dari yang tadi dapat dari browser. Paste. Yang lainnya tetap sesuai default dan oke. Nah, cara ngetesnya apakah si koneksi itu berhasil, kita bisa lihat di drop down list-nya, drop down list lagi. Nah, kalau dia sudah muncul seperti ini artinya koneksi sudah berhasil dan data-data sudah bisa kita akses. Contoh, saya ingin mengakses data jalan, data ruas jalan, klik, drag, and drop. QGIS akan secara otomatis mengakses data-data tersebut dari map service yang disediakan oleh masing-masing lembaga. Dan kelemahan dari sistem ini adalah data yang bisa diakses itu sangat bergantung dari ketersediaan yang ada di lembaga masing-masing. Jadi misal map service-nya masih berjalan tapi kadang tidak bisa di-download karena memang servernya sedang bermasalah atau sedang ada maintenance. Kita coba data lain, misal batas wilayah. Ini adalah contoh bagaimana ketika data sudah bisa diakses menggunakan map service. Ini adalah contoh baru dari data yang kita akses dari BIG, dan masih ada data-data lain yang sebenarnya kita bisa akses dari berbagai kementerian lain sesuai list yang sudah dibagikan di modul. Silahkan rekan-rekan mencoba untuk mencari data-data tersebut, dan sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Novit Yulianto. Ya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyajikan peta bahaya dari Inaris BNPB menggunakan QGIS. Yang pertama-tama teman-teman Bapak Ibu lakukan yaitu mengakses Inaris. Ya. Kita klik seperti pada modul http://inaris bnpb.go.id /6080/ArcGIS res/services/inaris. Oke. Selanjutnya klik enter. Ya. Sudah terlihat tampilan dari service yang ada di Inaris. Data service ini akan kita panggil untuk ditampilkan ke dalam QGIS. Kita pilih indeks bahaya karhutla. Klik. Ya. Alamat ini yang nantinya akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam QGIS. Sembari itu kita klik di QGIS-nya. QGIS. Oke. Kita klik kanan pada WCS. Ya, WCS ini klik kanan, new connection. Ya. Kita isi dengan nama dari filenya,
Misalnya bahaya karhutla. Ya. Untuk isian URL ini kita ambil dari Inaris yang tadi sudah kita buka. Oke. Oke. Kita pastekan di URL. Lalu klik OK. Selanjutnya pada layer WCS kita expand pada tanda panah akan berisi layer dari Inaris. Layer tersebut kita tekan dan tahan, drag and drop ke dalam kolom layer. Oke. Maka akan tampil seperti ini. Lalu bagaimana caranya agar tampilan ini lebih menarik dan sesuai dengan apa yang ada di Inaris? Maka caranya kita klik kanan pada layer tersebut, pilih dan klik Properties. Ya. Di sini pada bagian simbologi terdapat beberapa item yang harus diganti. Ya, misalnya untuk di bagian atas itu ubah render type ke single band pseudo color. Selanjutnya ubah mode ke equal interval di bagian bawah. Ya. Jangan lupa untuk kelasnya kita bagi menjadi 4. Ubah classes ke 4. Ya. Untuk value null dibuat transparan dengan klik kanan pada warna, kemudian change opacity dan ubah menjadi 0%. Ubah warna dan label. Value 0,33 berwarna hijau. Labelnya rendah. Lalu selanjutnya kita ubah warna untuk 0,66, colornya orange, labelnya sedang. Lalu untuk value 1, warnanya merah, labelnya tinggi. Apabila sudah selesai, maka dapat kita klik OK. Maka hasil tampilan akhirnya seperti ini. Seperti Inaris yang ada pada website Inaris. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa kembali.